Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Azuhra. Di video kali ini saya ingin membahas tentang materi pendekatan liberal klasik, yaitu pemikir ekonomi politik klasik lahir pada akhir abad ke-18, yaitu James Stuart, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Buku-buku dari ekonomi politik klasik yaitu An Inquiry into the Principle of Political Economy tahun 1767 yang ditulis oleh James Stuart, dan juga Wealth of the Nation pada tahun 1776 yang ditulis oleh Adam Smith, dan juga Principle of Political Economy with some of their implication to social philosophy pada tahun 1848 yang ditulis oleh John S. Mill. Dan pembahasan Wealth, Division of Labor, Nature of Man, Market Mechanism, dan juga Liberalis. Wealth, Principle of Political Economy pada tahun 1848 spesifik membahas prinsip dasar dari produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan, serta implikasinya dalam kehidupan bernegara. The Manual of Political Economy pada tahun 1883 yang mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip yang mengatur produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan. Adam Smith mengatakan kekayaan adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Sedangkan Fawcett mengatakan kekayaan mencakup semua komoditas yang mempunyai nilai tukar. Division of Labor, Adam Smith mengatakan pembagian kerja untuk hasil yang lebih baik di mana setiap orang mengerjakan bagian tertentu atau terspesialisasi. Perdagangan internasional, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, dan juga keunggulan kompetitif. Nature of Man, Smith mengatakan manusia ingin hidup lebih baik. Manusia adalah binatang yang gelisah. Kodrat sebagai Homo economicus, manusia ekonomi sebagai makhluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk selalu berusaha memperoleh hasil sebesar-besarnya dari berbagai kemungkinan yang ada. Market Mechanism. Awalnya, pasar adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen, kemudian berkembang menjadi lebih rumit. Fungsi utama pasar adalah mengalokasikan sumber daya yang ada secara rasional. Di pasar, setiap aktor bersaing satu sama lain, sehingga pasar disebut sebagai sumber kesejahteraan. Pandangan liberalisme. Adam Smith mengatakan setiap pelaku ekonomi harus diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Pasar memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri, mendukung perdagangan bebas. Pasar memiliki hubungan dengan negara, tapi pasar bukan organ bawahan dari negara. Invisible hands. Dominasi politik semakin memudar. Aliran ekonomi politik klasik terbagi dua, yaitu yang pertama, ada pasar mengatur diri sendiri, dan juga yang kedua, teori nilai dan distribusi. Pasar mengatur dirinya sendiri, pembeli bertindak sekaligus penjual, sehingga uang dan komoditas akan berputar dalam pasar. Pasar berfungsi sebagai wadah untuk
memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari para pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi menjamin kebutuhan pribadi dapat dipenuhi. Yang kedua ada nilai dan distribusi. Pembagian kerja dan pertukaran. Smith, Ricardo, dan Marx berpendapat bahwa terdapat hubungan langsung antara pembagian kerja dan harga. Harga ditentukan oleh besaran relatif dari tenaga kerja sosial yang digunakan untuk memproduksi komoditas. Tenaga kerja adalah satu himpunan yang dibagi-bagi ke dalam beragam tugas dan disatukan oleh hubungan pertukaran. Dan juga ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ditentukan oleh pertarungan antar kelas sosial untuk merebutkan hasil atau keuntungan dari tenaga kerja yang telah digunakan dalam kegiatan produksi. Selain klasik, ada juga ekonomi politik pendekatan Marxian, yaitu negara memiliki kepentingan sendiri yang ideologis, dan kepentingan negara adalah untuk menjaga tatanan sosial tertentu dan juga kritikan terhadap kapitalisme. Ekonomi politik neoklasik lahir pada tahun 1870. Produksi untuk menyejahterakan rakyat tapi tidak memberikan keuntungan pribadi bagi diri sendiri. Transaksi terjadi jika kedua pihak dianggap dapat mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Dan juga yang terakhir ada ekonomi politik Keynesian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.